Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Dari modul yang telah dipelajari, kesimpulan yang diperoleh yakni adanya perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yaitu kegiatan menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, sedangkan pengajaran adalah proses memberi ilmu kepada anak, sehingga keduanya pun saling berkaitan satu sama lain. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Pendidikan yang diberikan sesuai dengan keadaan dan apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak diharapkan mampu merdeka, baik secara lahir maupun batin. Anak tidak bergantung pada orang lain, serta mampu mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain. Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, harus menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus menyadari bahwa setiap anak itu unik, karena terlahir dengan kodratnya masing-masing, serta mendidik juga harus menyesuaikan dengan zaman yang terus berkembang secara dinamis. Aspek kognitif juga tidak boleh lebih diutamakan. Aspek afektif dan psikomotor juga harus diperhatikan, sehingga akan terjadi keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik terhadap diri anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid harus bisa menguasai materi yang diajarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, murid juga harus bisa mendapat nilai di atas KKM, di mana hanya aspek kognitif saja yang dianggap penting. Dan murid juga harus mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tidak ada kebebasan untuk murid dalam memilih bentuk tugas yang akan dikerjakan. Untuk pembelajaran di kelas pun, saya juga percaya bahwa guru adalah pelaku utama pada proses pembelajaran. Murid harus mau mengikuti proses pembelajaran berdasarkan kegiatan yang sudah ditentukan guru. Di samping itu, dalam mengajar, materi harus tuntas sesuai dengan jadwal. Guru tidak memperhatikan proses yang dilakukan. Yang penting adalah ketika akan ujian, materi sudah selesai. Penggunaan metode pembelajaran yang monoton juga masih sering dilakukan. Salah satunya yaitu metode ceramah. Namun, setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya mulai terbuka. Tidak seharusnya saya menjadikan murid sebagai objek, namun muridlah yang menjadi subjek pembelajaran. Selain itu, pembelajaran tidak hanya terpaku pada nilai atau aspek kognitif, tetapi juga harus menyeluruh. Serta menyadari bahwa setiap murid itu unik. Mereka sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Jadi, lebih mengenali murid perlu dilakukan untuk menumbuhkan kekuatan kodrat yang ada. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu, saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, melibatkan murid dalam merancang media maupun kegiatan pembelajaran akan membuat murid menjadi lebih nyaman dan aktif dalam belajar. Saya juga akan menggunakan model pembelajaran yang variatif. Dalam hal ini, saya melihat terlebih dahulu kondisi murid dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid, sehingga diharapkan murid akan menikmati proses belajar dan tidak merasa tertekan dalam belajar. Memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman juga tidak saya lupakan, karena tugas guru adalah menguatkan kodrat yang sudah ada pada diri murid, supaya murid akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya.
Menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi juga akan saya lakukan. Tentunya, saya mulai dengan mengenali murid agar model pembelajaran bisa sesuai dengan gaya belajar murid. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.